Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfia Safitri, NIM 21134097. Saya Raul Fri Putra dengan NIM 21134079. Saya Ruzika dengan NIM 21134086. Saya Safero Jaya Benicio dengan NIM 21134091. Saya Farani Hidayat dengan NIM 21134096. Baiklah, di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan hasil dari kunjungan ke perusahaan ekspor, di mana kami mengunjungi perusahaan ekspor yaitu perusahaan Incasi Raya Group yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2023. Untuk pembacaan yang pertama akan dijelaskan oleh Rusika. Yang pertama, perusahaan ekspor dengan PT Incasi Raya Group. Perusahaan ini didirikan oleh Bapak Sumardi Gunawan. Perusahaan PT Incasi Raya Group Panggian bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1981 yang berada di Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Damastraya, Provinsi Sumatera Barat. Perusahaan ini semakin lama semakin berkembang hingga saat ini memiliki luas area perkebunan 6,900 ha dan mempunyai pabrik pengolahan kelapa sawit dengan kapasitas olahan TBS 50 ton per jam. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Untuk menjelaskan slide selanjutnya, Safero Jaya Benicio. Adapun visi dan misi dari perusahaan tersebut yaitu visinya menjadikan perusahaan agribisnis terkemuka dan terpercaya, mengutamakan kepuasan stakeholder dan penanganan serta kepedulian yang tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan dengan dukungan SDM yang profesional untuk memproduksi banyak sawit lestari. Adapun misinya yaitu yang pertama yaitu mengelola perusahaan dengan good management dan strong leadership. Yang kedua yaitu menjalankan operasi dengan efisien. Yang ketiga yaitu menghasilkan produk yang dibutuhkan pasar dan mempunyai nilai tambah. Yang keempat yaitu meningkatkan pengembangan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima yaitu menjamin dan memastikan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang terakhir yaitu peningkatan untuk mencapaikan produktivitas tinggi. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, untuk menjelaskan nilai perusahaan, akan dijelaskan oleh Raul Ofri Putra. PT Incasi Raya Group ini juga memiliki nilai perusahaannya, yaitu yang pertama adalah integritas dan etika kerja yang tinggi menjadi dasar terciptanya budaya kerja yang bertanggung jawab. Yang kedua, melakukan proses kerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Ketiga, kompetensi dan berkarakter yang kuat ditunjang dengan kemampuan untuk menghasilkan kinerja yang optimal. Keempat, kesempatan yang sama pada setiap individu untuk meningkatkan kompetensi dan pengembangan karir dan meningkatkan suasana kerja yang kondusif bagi peningkatan produktivitas organisasi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Perusahaan Incasi Raya Group ini memiliki 4 komoditi yang akan diekspor keluar, yaitu seperti CPO, minyak goreng, palm kernel expeller, dan stearin. Negara dari tujuan ekspornya yaitu ada Eropa, India, Cina, dan Korea. Negara ekspornya itu tergantung dari permintaan dari buyer. Untuk proses pengolahannya, yang pertama pengolahan awal itu dari perkebunan kelapa sawit, kemudian diolah menjadi CPO, lalu dibawa ke refinery dan diolah menjadi minyak goreng. Perusahaan ini mengekspor dua turunan dari kelapa sawit ini, yaitu CPO
dan kernel. Kernel tersebut akan diolah menjadi pakan ternak dengan sebutan bungkil. Selanjutnya proses mengekspor produk. Yang pertama ini kita melakukan penawaran. Nanti akan direspon oleh buyer. Kemudian di sini kita akan melengkapi data-data dari data-data seperti di vendor, registration form. Setelah itu, baru perusahaan akan bisa melakukan ekspor. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Ulfa Rami Hidayat. Baik, yang terakhir yaitu kendala pendapatan perusahaan sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Pendapatan perusahaan stabil, tetapi ada beberapa negara yang lockdown, tetapi tidak menerima produk dari perusahaan. Akan tetapi ada beberapa negara yang masih menerima ekspor karena produk merupakan bahan utama yang diperlukan negara tersebut. Pilihan ekspor yang dilakukan perusahaan tidak hanya ke satu negara saja, melainkan tergantung dari permintaan buyer, di mana kita tidak bergantung dengan suatu buyer saja. Jadi selama terjadinya pandemi COVID-19, pendapatan perusahaan masih stabil. Selanjutnya yaitu kendala pada saat ekspor. Yang pertama, seperti permintaan data yang sustainability atau keberlanjutan. Yang terakhir, meminta sertifikasi seperti RSPO, EXIM yang dibutuhkan oleh buyer. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah hasil dari analisis kunjungan perusahaan ekspor kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.